Bagi. Kepada yang terhormat Dekan FTKE Universitas Trisakti, Bapak Dr. Insinyur Afiat Anugrahadi MS, beserta para wakil dekan, yang kami hormati narasumber tausiah, Ustadz Samsul Rahman MA, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat, para Kasudi dan Sekrodi, Kabak TU dan para Kasubag, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkup FTKE Universitas Trisakti, kami ucapkan selamat datang dalam acara tausiah dan buka puasa online FTKE Universitas Trisakti dengan tema menjalankan ibadah Ramadan dan menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah wabah COVID-19. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, alangkah lebih baiknya jika kita mengawali suatu acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya adalah marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Johanda SH sebagai qori dan dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ibu Yuniar Susanti ST. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Johanda dan juga Ibu Junior, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Untuk selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana oleh Wakil Dekan 2 FTKE, Bapak Dr. Masagus Ahmad Azizi, STMP. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan FTKE Universitas Trisakti, yang terhormat Bapak Ibu Rekan Wakil Dekan FTKE Universitas Trisakti, yang terhormat Ketua Wakil Ketua Senat FTKE Universitas Trisakti, Kepala Bagian Tata Usaha FTKE dan jajarannya, para Kaprodi, Sekprodi lingkup FTKE Universitas Trisakti, para Aswadek 3 lingkup FTKE Universitas Trisakti, serta para dosen dan tenaga kependidikan Universitas Trisakti yang berbahagia dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Serta tak lupa juga kami sampaikan juga kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Samsul Rahman MA yang telah bersedia untuk hadir bersama kita untuk memberikan sedikit pencerahan bagi karyawan FTKE. Alhamdulillah, pada sore yang berkah ini kita kembali dapat berkumpul bersama menyambung tali silaturahmi dalam acara buka puasa bersama FTKI Usakti dengan tema menjalankan Ramadan dan menyambut Idul Fitri di tengah wabah COVID-19. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan melanjutkan tradisi yang baik yang selama ini dilakukan oleh para pendahulu kita dan pimpinan sekarang
yakni pada bulan suci Ramadan, yaitu kegiatan tausiah Ramadan bersama pimpinan dan karyawan FTKI. Harapannya adalah bahwa acara ini dapat membawa kita memperoleh pencerahan dari Al-Mukarram Al-Ustadz Samsul Rahman MA dalam menyikapi wabah COVID-19 serta kita dapat tuntunan dalam melaksanakan ibadah puasa agar kita mendapatkan satu kemenangan bagi diri kita, yakni kemenangan dalam menahan hawa nafsu, sehingga kita dapat menjadi manusia yang lebih baik. Akhir kata, saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada para panitia yang mendukung acara ini hingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Mas Agus selaku Ketua Pelaksana. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah sambutan Dekan STKE, Bapak Dr. Insinyur Afiat Anugrahadi MS. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Prayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita diberi kesehatan untuk bisa hadir di acara buka puasa online bersama Fakultas Teknologi Kimia dan Energi yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Wakil Dekan 2 Bapak Mas Agus Ahmad Azizi, bahwa ini adalah melanjutkan tradisi yang baik dari pimpinan sebelumnya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk melanjutkan kegiatan ini dan saya bersyukur bahwa Bapak Ibu bisa bergabung. Sebelumnya sebaiknya kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di acara kegiatan ini mendapat syafaat yang akhir nanti. Amin. Dan juga saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada penceramah yang diundang hari ini, yang juga bukan pertama kali Bapak Samsul Rahman MA. Iya Pak Piat. Memberi tausiah kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pernah mendapat pembekalan dari Ustadz Samsul pada saat kita karyawan FTKE melaksanakan umroh. Amin. Kegiatan ini dapat berkah untuk kita semua. Amin. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Jadi saya ingin menambahkan tambahan lagi dari laporan panitia tadi, bahwa selain memang kita mengisi ibadah, apalagi sekarang sudah masuk ke hari 10 hari terakhir, jadi tinggal 8 atau 7 hari lagi kita berpuasa, dan ini adalah masa-masa insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi hari ini saya ikut webinar atau fitcom ceramah yang ketiga nih. Jadi yang pertama tadi dengan Fakultas Teknologi Ekonomi, FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tadi jam 10, terus jam 1 dengan alumni SMA mengadakan. Jadi sepanjang jalan, jadi saya ini kebetulan ada acara akekahan cucu dari kampus ke Bogor, itu ikutnya di dalam kendaraan, dan saya baru pertama kali jadi peserta pengajian yang harus fokus. Kenapa? Karena Pak Ustadznya
mengaji dan kita harus membuka Al-Quran. Jadi setiap yang hadir harus membaca artinya setelah membaca ayat sucinya. Kita yang hadir harus membaca artinya. Jadi semua yang hadir harus pegang Al-Quran. Alhamdulillah ada Al-Quran di HP. Jadi tadi saya masuk kena giliran yang alhamdulillah tidak bermasalah. Dan ini yang ketiga, terima kasih Pak Samsul yang akan memberi tausiahnya nanti. Dan setelah itu masih ada acara akikahan cucu, semoga semua lancar dan yang penting tadi ini juga sekalian menginformasikan paginya sebelum acara dengan web pimpinan fakultas sudah menyerahkan THR ya, dan juga gaji honor para cleaning service karena kita ketahui tidak semua cleaning service punya rekening bank. Jadi untuk mentransfer ke bapak-bapak ibu-ibu dosen tidak semudah untuk cleaning service. Jadi tadi alhamdulillah kita bisa kumpulkan untuk menyerahkan gaji mereka, honor mereka, dan juga THR yang juga THR itu adalah hasil dari kebersamaan dari bapak-bapak ibu-ibu, berbagi dari bapak-bapak ibu-ibu dosen dan tendik yang akhirnya sudah diserahkan tadi pagi. Jadi terima kasih pada bapak ibu-ibu tendik FTKE yang telah berbagi pada cleaning service. Jadi ini bagian daripada agenda acara buka puasa. Jadi kalau diadakan sore, sementara kita menjelang buka, jadi tadi kita pisahkan pagi. Karena sebenarnya agenda buka puasa yang melengkapi laporan Pak Ketua Panitia bukan cuman kita mendengar tausiah, pengajian tadi hari tema, tapi juga ada hal yang penting, yaitu biasanya pembagian THR. Jadi ini supaya Pak Samsul tahu Pak, jadi acara uang dengar nih Pak, uang dengar. Buka puasa bersama itu puncaknya sebenarnya pembagian THR. Oh gitu, Ya. Berita gembira ini. Nah, tapi ini kalian diinformasikan bahwa laporan dari bidang keuangan dari Bu Wi yang sibuk, semua THR sudah dikirim pada bapak-bapak ibu-ibu dosen dan tendik. Alhamdulillah. Yang belum sampai silahkan lapor. Semoga semua sudah sampai. Jadi ini acara poin-poin kegiatan rutin yang baik yang setiap tahun. Dan saya juga atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih. Jadi sumber THR Bapak Ibu itu ada 4, 3 sudah langsung dibagikan hari ini, yaitu dari fakultas, dari Badan Aviasi Teknologi Mineral, terima kasih pada Bapak Dr. Burhanuddin Nur dan tim BATM, dan juga dari Pusat Kesejahteraan Minyak dan Gas, Tugas Migas, yang dipimpin oleh Bapak Dr. Agus Kuntoro, PhD. Jadi terima kasih atas sumbangsihnya untuk kita semua. Jadi semua alhamdulillah berbagian sampai kepada juga para cleaning service, termasuk penjaga parkir, kebun dan sebagainya. Jadi ini yang hikmah yang kita dapatkan. Semoga ini tetap berlanjut. Jadi semua pada akhirnya juga tergantung kita ya. Jadi kenapa kalau kita bisa bekerja baik, bekerja benar, ya, jadi siswa banyak yang berminat masuk di FTKE, akibatnya kita akan bisa berlanjut untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Samsul Rahman MA yang telah bersedia untuk mengisi ceramah, pada Pak Ketua Panitia Pak Mas Agus Ahmad Ajiji dan juga tim seluruh panitia dan juga Bapak Ibu yang hadir, pimpinan, Prodi, KPU dan staf Subak. Terima kasih, dan juga undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan karena Zoom online itu memudahkan untuk siapapun
bergabung. Jadi acara ini terbuka untuk siapapun. Jadi tadi kita ikut FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu adalah pengajian bulanan. Kayak sebenarnya punya pengajian 2 mingguan itu. Itu Bambang Kholis, jadi lupa namanya. Jadi terima kasih yang telah di FTKI juga ada pengajian ibu-ibu yang berlangsung continue dan rutin. Dan semoga apa yang kita lakukan bersama ini menjadi berkah untuk kita semua, keberlanjutan dari FTKI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Syamsul Rahman MA. Dan sebelumnya izinkan kami untuk membacakan sedikit CV dari beliau. Dan ini mohon izin Pak Ustadz untuk kami singkat karena begitu luar biasa sekali pengalaman Pak Ustadz ya. Beliau merupakan senior ESQ trainer profesional dan eksekutif, dan tak hanya di Indonesia, kiprah beliau pun juga sudah sampai mancanegara, di antaranya Belanda, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Beliau menempuh pendidikan S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam Syafi'iyah Jakarta. Untuk S2 di konsentrasi dakwah dan komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga beliau merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah. Dan untuk tausiah kali ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Bapak Dr. Mas Agus Ahmad Azizi, SDMT. Baik, kepada Bapak moderator dan juga narasumber, tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Prayang. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Al-Mukarram Al-Ustadz Syamsul Rahman MA untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan hanya milik Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Marilah kita senantiasa bersalawat untuk Rasulullah, kekasih Allah, yang mudah-mudahan kita berada di dalam barisan beliau nanti di yaumil akhir, dan kita semuanya mendapatkan syafaat yang indah, syafaatul uzma yang berkah dari beliau untuk kita semuanya. Yang terhormat, yang amat sangat saya hormati, guru saya, orang tua saya, Bapak Dekan FTKE, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti, Bapak Dr. Insinyur Afiat Anugrah Hadi, MS. Saya doakan Bapak sehat terus. Amin, amin. Peci kita sama nih Pak. Peci kita. Motifnya sama. Kita janjian kayak belinya nih. Sebentar lagi Pak Afiat yang ceramah. Bisa aja Ibu. Iya, benar. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, yang saya hormati Bapak Ibu para Kaprodi, Sekprodi, Lingkup di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Yang saya hormati Bapak Ibu para dosen, tenaga pendidik FTKAE yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jam 5:05. Jadi Mas Agus tolong saya diingatkan durasi, takut keenakan nyampaikan waktunya ya. Insya Allah. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Benar-benar di luar dugaan. Ternyata untuk yang kedua kalinya saya diberikan kesempatan hadir walaupun lewat dunia maya online. Ini satu kehormatan Pak Dekan, saya diberikan kesempatan silaturahim lagi. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya saya doakan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam ibadahnya. Dan masih diberikan panjang umur untuk Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amal ibadahnya, puasanya, witirnya, zakatnya, puasanya, sholatnya, insya Allah mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin.
Amin ya robbal alamin. Sore hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang memang sedang dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Bayangkan tidak banyak yang menduga akan peristiwa corona ini. Tidak ada yang menduga bagaimana awal tahun Jakarta kena banjir, tiba-tiba kemudian dilanjut dengan adanya wabah yang luar biasa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sekian makhluk di dunia ini. Ada satu makhluk yang namanya saat ini terkenal banget, yaitu apa? Corona. Bayangkan ya, Corona ini naik pesawat nggak pakai beli tiket. Dia masuk ke seluruh negeri-negeri nggak pakai lewat imigrasi, nggak pakai checkpoint atau muter balik. Masya Allah, ekonomi goncang. Mental manusia ada yang kuat, ada yang rapuh. Yang biasanya keluar rumah sekarang harus stay at home, bekerja dari rumah. Kita sering mendengar istilah karantina, kita belakangan ini sering sekali mendengar istilah lockdown, PSBB dan sebagainya. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu asmanya adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya yang maha memberi hikmah, yang maha memberi pelajaran. Menarik sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan oleh qori'ah kita dan qori kita dan sari tilawah oleh qori'ah kita, mengingatkan kita kenapa kejadian wabah ini terjadi di bulan Ramadan. Dimulai dari sebelum Ramadan, tapi juga terasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Artinya turunnya petunjuk. Artinya di situ ada jalan kebenaran yang perlu kita ikuti agar kita tenang. Agar kita tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun yang di luar kendali kita. Yang menarik lagi, qori kita tadi membacakan ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu masih ingat, adalah bahwa tidak ada ujian di muka bumi ini, tidak ada musibah di muka bumi ini, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan semuanya ini terjadi. Namun bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang hatinya ada iman, di dalam ayat tadi Allah memberikan petunjuk bagaimana agar kita tetap survive, agar kita tetap strong, agar kita tetap mutmainnah, tenang dalam menghadapi situasi ini. Dan yang luar biasa lagi, qori'ah kita memilih penutup daripada ayat yang dibacakan tadi, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ternyata di balik semua kejadian yang tidak nyaman ini, itu bersamaan juga ada kemudahan. Mari Bapak Ibu, kita amati perlahan-lahan, mari kita dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan dunia ini ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah ladangnya ujian. Dunia ini adalah ladangnya ujian. Darul ibtila. Kalau dunia adalah ladangnya ujian, panennya kapan? Panennya di mana dan kapan itu? Ternyata panennya nanti insya Allah di akhirat. Kalau kita sabar, kita tawakal, tetap berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita dari wabah ini, baik fisik maupun mental, maka insya Allah kita akan panennya nanti di akhirat. Kalau kesabaran ayah bunda, bapak ibu sudah dijawab oleh Allah di dunia ini, itu karena memang buah dari hasil keikhlasan
selama kita sabar dan tawakal. Jamaah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang paling kuat di muka bumi ini kecuali kekuatan dari Allah. Tidak ada yang hebat di dunia ini kecuali Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa. Allah itu menggenggam. Allah itu raja dari semua yang ada di muka bumi ini. Bayangkan, kita belajar tentang teknologi. Kita belajar tentang sesuatu yang amat dahsyat tentang keilmuan kita. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita mencuci tangan yang baik. Bagaimana kita menjaga jarak yang baik. Bagaimana kita selalu pakai masker kemana-mana. Masya Allah. Bapak Ibu, disinilah kita menyadari betapa manusia itu adalah makhluk yang lemah tanpa kekuatan dari Allah. Tanpa izin dari Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Corona ini mengajarkan kita, jangan sombong wahai manusia. Yang beriman maupun yang tidak beriman, kalau tidak hati-hati, dia akan kena wabah ini. Untuk itu, bagi kita, marilah kita pintar-pintar untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari wabah ini. Bapak Ibu, masih ingatkah kisahnya Qarun? Bayangkan Qarun itu manusia yang amat kaya. Gudang harta kekayaannya saja, kuncinya kalau Bapak Ibu masih ingat, itu dibawa oleh seekor unta. Saking besarnya. Qarun itu dengan kekayaannya, dia merasa itu bukan rezeki, bukan harta dari Allah, tapi dia merasa itu adalah karena kehebatan dirinya mencari harta. Kehebatan ilmunya, kehebatan otaknya untuk mencari harta. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Qarun lupa akan keagungan, kebesaran, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qarun itu akhir cerita hidupnya ditenggelamkan bersama seluruh harta kekayaan. Maka kalau ada orang dapat harta karun, mereka menyebutnya ini adalah harta Qarun. Harta yang terpendam di muka bumi. Sa'labah, sahabat Nabi, miskin, amat miskin, rajin ibadah. Satu hari Sa'labah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya dong supaya nasib saya berubah. Saya ingin hidup kaya, saya ingin berkecukupan, saya ingin seperti yang lain. Jangan seperti sekarang. Kalau habis sholat, assalamualaikum kanan kiri, dia salam, langsung dia beranjak dan pergi. Kenapa? Karena kain sarungnya atau pakaian yang dia pakai untuk sholat, itu segera dia bergantian dengan istrinya. Dia ingin jadi orang kaya, berkecukupan. Rasulullah sempat bilang gini, Bapak Ibu jamaah sekalian, Sa'labah, sudahlah cukup kamu seperti ini saja. Nanti kamu lupa diri kalau kamu diberi kekayaan. Sudah kamu seperti ini, rajin ibadah, mendekat kepada Allah, bertasbih dan beristighfar terus kepada Allah. Sa'labah kemudian mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya yakin saya bisa tetap dekat dengan Allah walaupun saya nanti kaya. Ayah bunda, bapak ibu semuanya, Pak Dekan yang saya hormati, Masya Allah, doa Rasulullah pun dipanjatkan. Rasulullah memohon kepada Allah agar Sa'labah itu diberi kekayaan. Dan apa yang terjadi? Karena Nabi yang meminta, langsung tokcer doanya. Nggak lama berikutnya Sa'labah pun punya modal untuk jadi orang kaya. Apa itu? Diberinya dia seekor kambing atau domba. Dombanya satu, beranak pinak. Dombanya dua, terus beranak pinak. Sampai bayangkan Bapak Ibu, itu sampai menutup satu bukit, isinya adalah hewan peliharaan
dari Sa'labah. Satu hari, singkat cerita karena waktu kita terbatas, singkat cerita, amil zakat datang kepada Sa'labah untuk meminta sebagian daripada kewajibannya mengeluarkan sedekah dan zakat. Apa kata Sa'labah? Ini semua hasil kerja kerasku. Ini karena otakku. Ini karena tenagaku. Ini karena kemampuanku. Ngapain kalian pada minta-minta zakat? Enak aja, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Berita ini terdengar sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, Sa'labah itu waktu miskin rajin ibadah. Tapi begitu Sa'labah kaya, jangankan sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat saja Sa'labah sudah meninggalkannya yang seminggu sekali. Masya Allah. Gara-gara apa itu Bapak Ibu? Gara-gara harta, gara-gara kesibukan, gara-gara project, gara-gara MOU, gara-gara transaksinya banyak, gara-gara hartanya mulai numpuk, Sa'labah mulai lockdown dengan Allah. Sa'labah mulai mengatur jarak dengan ibadahnya kepada Allah. Akibatnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan agar Sa'labah kembali menjadi miskin. Dan akhirnya Bapak Ibu, bukan happy ending, bukan husnul khatimah, Masya Allah, Sa'labah pun meninggal dalam keadaan menyedihkan, dalam keadaan miskin. Apa pelajarannya? Ternyata ujian itu ada 2. Pertama, ujian kesenangan itu adalah ujian yang harus kita waspadai. Ujian yang kedua yang kebanyakan orang ini nggak suka. Ujian apa Bapak Ibu? Ujian kesusahan. Ini yang paling orang nggak mau. Jarang kan Bapak Ibu orang akan berkata, aduh lagi dapat ujian. Oh kenapa? Lagi banyak proyek nih. Lagi banyak uang nih. Aduh ujian berat nih. Jarang. Betul ya Bapak Ibu? Jarang orang mengeluh karena ujian kesenangan. Tapi orang akan rajin tahajud. Orang akan rajin ibadah, memohon, merintih, menangis, sujudnya lama ketika dia justru dalam ujian kesusahan. Bapak Ibu, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Selama ini mana yang lebih banyak dalam hidup kita ujiannya? THR itu ujian bukan Bapak Ibu? Itu ujian tuh, hati-hati tuh. Ujian apa tuh Bapak Ibu? Ujian kesenangan. Masya Allah, di saat orang lain bingung, di saat orang lain kena PHK, di saat orang lain susah makan untuk sahur, untuk buka, Masya Allah, saya mendengar ada kegembiraan keluar dari lisannya Pak Dekan kita. Bapak Ibu, itu pun ujian. Bahwa di dalam harta Bapak Ibu, di dalam THR itu ada hak orang lain yang perlu dikeluarkan. Kalau kita bicara ujian yang sifatnya tidak enak, itu udah jamak. Orang akan segera minta ampun. Orang akan segera mendekat kepada Allah. Orang akan segera rajin ibadah. Tapi kalau orang dalam kejayaan, orang dalam jabatan tinggi, orang lagi banyak uang, di mana-mana banyak proyeknya yang lolos. Banyak yang tidak lulus Bapak Ibu justru pada saat ujian kesenangan. Nabi Sulaiman diuji dengan kesenangan. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang luar biasa. Yang lama sembuhnya penyakit kulit. Tidak ada sesenti pun dari kulit Nabi Ayub itu yang tidak ada penyakit kulit. Dan bayangkan Bapak Ibu, saking baunya Nabi Ayub itu sakit kulitnya, istri dan keluarganya meninggalkannya. Sampai-sampai istri Nabi Ayub itu meminta kepada Nabi Ayub agar Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya. Tapi apa kata Nabi Ayub? Sehatku lebih lama daripada sakit.
maka biarlah aku termasuk orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi dengan Nabi Ayub? Happy ending. Happy ending. Ketika beliau ujiannya berlipat-lipat ganda, harta kekayaannya, hewan ternaknya dibakar, semua diganggu oleh iblis dan setan. Tapi karena kesabaran dan tawakalnya kepada Allah, Nabi Ayub pun kemudian happy ending, disembuhkan dari semua penyakit-penyakitnya, dan kemudian kembali keluarganya dan hartanya kembali berkumpul. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu diuji dengan kesenangan, tapi Nabi Sulaiman tetap berdoa. Yang saya yakin doanya Bapak Ibu pernah mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni fi ibadika sholihin. Sudah Nabi kayaknya luar biasa lagi, tapi tetap soleh. Nabi Sulaiman tetap berdoa, Rabbi auzini an ashkura. Ya Allah, bimbinglah aku tetap menjadi orang yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita terus mengambil hikmah dari semua pelajaran hidup yang sedang kita lalui ini. Memang kalau kita lihat dengan kasat mata, kalau kita pakai logika, corona ini melemahkan mental manusia. Wabah ini cukup memakan banyak korban. Korban yang paling bahaya itu bukan yang positif corona, tapi korban yang paling banyak adalah mereka-mereka yang mentalnya, yang pikirannya jadi lemah karena ujian ini. Masya Allah. Maka itulah kenapa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah kenapa kita diminta kembali ambil Al-Qur'annya, baca petunjuknya, lihat di situ wa basyiris sabirin. Di situ ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kalau Al-Quran tempat kita kembali, kalau Al-Quran menjadi petunjuk hidup kita, saya yakin Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap senyum 2 senti kanan, 2 senti kiri. Kenapa? Cukuplah Allah menjadi pelindung kita. Cukuplah Allah menjadi penolong kita. Cukuplah Allah yang akan membantu kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, wahai orang yang beriman. Don't worry, wahai orang beriman. Be happy, tenanglah, tetaplah bahagia. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan bersedih, jangan bersedih. Kenapa? Orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang beriman, itu senantiasa pendampingnya, penolongnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian kita menjadi kuat. Dengan ujian kita naik level. Tahukah Bapak Ibu? Ternyata ujian ini menghantarkan manusia ke surga. Karena Allah sayang sama kita, maka kita dikasih ujian. Bukankah untuk naik ke level kelas 1 dia harus masuk ke level yang biasa dulu. Naik ke level berikutnya dia harus melalui ujian dulu. Untuk naik ke semester yang berikutnya dia harus melewati semester yang sebelumnya. Masya Allah Bapak Ibu, begitu juga orang yang pantas masuk surga, orang yang terpilih masuk surga adalah orang yang di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apa bunyinya? Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftahunun. Hei orang beriman, jangan ngaku dirimu beriman kalau engkau belum dikasih ujian. Kalau kalian belum dikasih ujian dan belum lulus dari ujian, jangan mengaku beriman dan jangan ngarep surga kalau masih ngeluh dengan ujian.
Jangan ngarep mencium bau surga kalau dengan ujian kita nyalahin orang, kita nyalahin istri. Karena ujian kita nyalahin pemerintah, kita nyalahin Tuhan. Belum disebut kita beriman kalau kita masih ngedumel, masih gerutu, masih menyalahkan akan ujian itu. Tapi orang yang beriman senantiasa dia tawakal kepada Allah. Kenapa tawakal? Karena itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di dalam acara ini, semuanya hatinya dalam keadaan bertakwa. Amin, amin ya robbal alamin. Pada akhirnya yang menarik dari Quran, yang tadi ayat Al-Quran yang dibaca oleh qori kita, menarik sekali ayat yang kedua tadi. Ujung-ujungnya adalah apa? La'allakum tashkurun. Supaya kalian itu dengan ujian tetap bersyukur. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur, walaupun tidak mudah, walaupun tidak gampang, tapi Allah bersama orang-orang yang bersyukur, bersama orang-orang yang sabar. Mohon izin Pak Dekan, Bapak Ibu semuanya, saya mau nampilkan slide, boleh? Silakan. Boleh ya? Biar tidak ngantuk dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang lainnya boleh dilihat. Bisa. Ya, ini dia. Lihat dengan baik. Saya akan hilangkan posisinya biar tidak tertutup ayatnya. Terlihat dengan baik Bapak Ibu, ayah bunda semuanya? Jelas. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Dekan, guru-guru saya semuanya, para senior, mohon izin para dosen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berita gembira buat kita. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Shadaqallahul azim. Ini artinya. Lihat Bapak Ibu, dengan menyebut nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian, tetap beriman. Yang turun adalah siapa yang mendampingi kita? Malaikat-malaikatnya. Dan para malaikat itu berbisik kepada kita. Hei, Universitas Trisakti, hai orang Indonesia, hei Samsur Rahman, jangan kamu merasa takut, jangan kamu bersedih hati, bergembiralah, gembiralah, enjoylah, kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah Allah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu pinta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhanmu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang berikutnya, mohon izin saya sharing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum. Sekali itu. Itu penekanan. Mimnya itu adalah mim taukid. Am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Masya Allah. Kapan pertolongan Allah datang? Kapan corona ini selesai? Kapan saya keluar dari masalah? Ala inna nasrullahi qarib. Ini artinya Bapak Ibu. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Masya Allah. Bukankah kita mengharapkan surga Bapak Ibu?
Nggak ada tempat kembali yang paling indah. Kita nggak kepengen neraka, betul. Walaupun kita sadar kita banyak dosa dan kehilangan. Maaf, Tat, 1 menit lagi, Tat. Oh baik, terima kasih Mas Agus. Apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum datang kepadamu? Ujian. Jadi ujian yang sedang menimpa kita saat ini adalah insya Allah menghantarkan kita ke surga. Orang-orang terdahulu diuji nggak? Iya. Yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Ada lagi yang paling berat? Ada. Siapa itu? Ulul azmi. 5 orang nabi yang ujiannya paling berat dari seluruh para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Ibrahim dan Muhammad. Mereka ditimpa dengan malapetaka, Masya Allah. Mereka ditimpa dengan kesengsaraan, susah makan, susah minum, di PHK. Serta diguncangkan. Bayangkan Bapak Ibu, diguncangkan. Namanya diguncangkan mesti nggak sekali, berkali-kali. Dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Mereka bertanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Insya Allah Bapak Ibu, pertolongan Allah itu dekat. Insya Allah Bapak Ibu, ketika kita sampai di hari Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika takbir itu nanti dikumandangkan, itu tanda Bapak Ibu. Allah lah tempat kita kembali untuk menjadi pribadi yang menang. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Shadaqallahul azim. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, penguatan mental kita, penguatan jiwa kita, agar kita senantiasa sabar dan tawakal, dan kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada guru saya, senior saya, Pak Haji Mas Agus Ahmad Azizi. Masya Allah, syukron Ustadz Abdul Samsul Rahman. Afwan. Baiklah, mengingat waktu kita punya 10 menit lagi. 10 menit lagi Mas Agus ya. Jadi Apa kita tiap hari ketemu nih. saking enaknya tausiahnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita kasih kesempatan 2 pertanyaan dari Bapak Ibu semua, silakan. Silakan. Insya Allah. Saya kalau ditanya sama dari Trisakti deg-degannya beda sama yang di musola nih. Mohon disebutkan nama dan prodinya Pak, Bapak Ibu. Saya Bayu dari Kebijakan. Langsung aja Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Bayu, salam kenal. Pak, mau nanya sedikit aja Pak. Bagaimana kita menjaga sikap optimisme di tengah pandemi COVID ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Babak belur negara kita ini. Iya betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu ya, pertanyaan bagus. Saya langsung jawab atau gimana Pak Agus? Kita tampung dulu ya. Oh siap. Silakan satu lagi. Mungkin ibu-ibu ya mewakili. Silakan. Ada lagi dari ibu-ibu, bagian ibu-ibunya. Baik, sementara bisa langsung dijawab. Ya. Pak Bayu, terima kasih. Ini saya seringkali dalam kondisi seperti ini ditanya. Masya Allah, betapa terbatasnya pemikiran saya, Samsul Rahman, untuk bisa menjawab ini. Kemudian saya cari-cari Pak Bayu, Pak Dekan, dan guru-guru saya semua yang ada di sini. Apa jawaban yang menguatkan mental kita sesungguhnya? Masya Allah. Ternyata memang everything, segala sesuatu itu harus kembali kepada Al-Quran kalau memang kita mau nyaman dan mau kuat. Mohon izin Pak Dekan dan semuanya, boleh dicatat, boleh direkam. Ini ada nama suratnya, ini saya urut. Benar-benar kalau Bapak Ibu nanti malam mau buka-buka lagi Al-Qurannya, itu jauh lebih mantap. Insya Allah akan memperkuat sikap mental kita. Mohon izin saya tampilkan di dalam slide ya. Oke.
Saya share dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini slide yang pertama. Silakan direkam, dicatat boleh, terserah Bapak Ibu para guru-guru saya di sini. Kenapa aku ya Allah, bukan orang lain saja? Allah menjawab ini Bapak Ibu. Al-Ankabut yang tadi saya baca. Ayat 1 sampai 3 dan berikutnya. Kenapa aku bukan orang lain? Tapi kenapa aku? Ya karena kamu, gitu loh. Nanti Allah menjawab itu. Ya, next. Hujan ini terlalu berat. Bener kata Pak Bayu, udah habis-habisan. Udah babak belur untuk aku. Masya Allah, Pak Bayu dan teman-teman, Allah menjawab. Al-Baqarah ayat 280. Masih ingat ya? Ini ayat-ayat terakhir ya. La yukallifullah nafsan illa wusaha. Pak Bayu, guru saya dan sahabat saya semuanya, percayalah. Allah tidak akan membebani kecuali kita di luar kemampuan. Nggak akan diuji. Kita masih kuat kok, masih kuat. Kenapa? Ada Allah yang akan menolong kita. Next. Kenapa aku tidak mendapatkan apa yang aku mau? Kenapa? Dia yang dapat, saya enggak. Kenapa saya yang di rolling? Kenapa saya yang di... ini jawabannya. Al-Baqarah ayat 216. Yang isinya kurang lebih adalah Bapak Ibu, apa yang menurut kita baik, jangan-jangan menurut Allah nggak baik. Apa yang kata kita nggak baik, jangan-jangan menurut Allah baik. Dan sebaliknya. Itu Al-Baqarah ayat 216. Luar biasa Bapak Ibu, itu akan menenangkan hati kita membacanya. Next. Aku nggak kuat lagi ngadepin Cibaya ini. Kapan ini selesainya? Kapan ini berhentinya? Masya Allah. Quran surat Yusuf. Kita diminta wasabiru warabitu. Udah sabar, tambah lagi level sabarnya. Udah sabar, kuatkan lagi. Masya Allah. Ternyata sabar itu terus Bapak Ibu. Gak ada habis-habisnya. Silakan dibuka. Dan yang terakhir Pak Bayu sebagai penanya dan semua guru-guru saya di sini, Pak Dekan yang saya hormati, ini dia. Terus apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Ini dia. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 200, At-Taubah ayat 9, At-Taubah surat 9 ayatnya 129. Karena waktu terbatas jadi saya tidak bisa menjelaskan langsung. Ini oleh-oleh dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti. Ini oleh-oleh dari kami. Mudah-mudahan menjadi pegangan Bapak Ibu untuk menghadapi situasi saat ini. Begitu ya Pak Bayu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nah, sama-sama. Sama-sama. Masya Allah. Nun sewu. Langsung ke tujuan nih Ustaz. Langsung ke tujuan, nggak pakai akal-akalan ini Pak. Bukan teorinya manusia, langsung Allah yang jawab. Siap. Dengan demikian ada beberapa kesimpulan yang bisa saya petik dari apa yang sudah disampaikan. Udah habis nih Pak Mas Agus. Sudah. Ya Allah, Pak Dekan gimana nih ceritanya nih? Saya baru memulai nih, lagi semangat-semangat ya Pak Dekan nih. Saya pengen lebih lama Ustaz. Ini Ya tapi mengingat Allah, waktu lagi kita- semangat ini. Oh ya, Baik. untuk Bapak Ibu nanti yang perlu untuk bertanya ke Ya, nanti bisa kita silakan di-share nomor handphone saya Pak Mas Agus ya. Ustaz Samsul Rahman. Ya, silakan di-share nomor handphone saya. Baik, beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil atau saya petik dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa tidak semua manusia kuat, ada pula manusia yang lemah. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diajarkan secara tidak langsung untuk membiasakan hidup bersih dan sehat, serta kita sabar dan ikhlas dalam menyikapi keberadaan wabah virus corona ini. Seperti apa yang ada dalam surah Al-Quran, fa'innamal usri yusra, sesudah kesulitan ada kemudahan, itu pasti. Dan di sini kita harus tetap fokus dalam kerja, namun tidak melupakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan kita harus meningkatkan nilai dan kualitas ibadah kita. Bahwa ujian hidup adalah saringan untuk meningkatkan kualitas hidup seorang manusia dan bentuk sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan catatan terakhir
kepada kita bahwa untuk menjadi manusia yang beruntung dan fitri ada 4 syarat. Beriman, beramal soleh, saling mengingatkan akan kebenaran, dan saling mengingatkan untuk bersabar. Sekian dari saya sebagai moderator, saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Prayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada para moderator dan juga Bapak Ustaz Rahman selaku narasumber. Dan sebelum menuju ke ujung acara, marilah kita bersama-sama berdoa. Dan untuk hari ini, mohon izin Pak Ustaz Rahman berkenan untuk memimpin doanya. Silakan. Pak Ustadz, izin Pak. Ya, silakan Pak Dekan, silakan. Jadi ini mau menginformasikan tadi di sambutan saya lupa. Ya. Bahwa salah seorang kepala ketua program studi teknik geologi sudah dipanggil Allah Ya Allah. berhubungan dengan COVID-19. Innalillahi wa inna Itu tanggal 5 April yang lalu, dan hari ini mulai maghrib kemarin sampai asar ini ada 40 harinya Pak. 40 hari beliau Boleh tahu namanya Pak Dekan, maaf? namanya Arista Muhartanto bin Hari Ya. Rasid. bin Hari Rasid. Baik. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Dekan. Mari Bapak Ibu, kita sejenak merundukkan hati kita, pikiran kita. Ini saat yang mustajab, mendekat waktunya kita untuk berbuka puasa. Ini saat yang insya Allah doa-doa dikabulkan karena pintu langit dibuka oleh Allah bagi orang-orang yang berdoa mengharap. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimin sultan. Ya Allah yang maha menguasai alam semesta ini. Duhai Allah, Engkaulah Raja langit dan bumi. Kami adalah makhluk-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa dekat dengan-Mu. Bimbinglah hati ini senantiasa beriman kepadamu. Izinkan kami senantiasa dekat dengan-Mu dengan segala macam peristiwa dan kehidupan yang kami alami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkan hati kami, kuatkan badan kami, kuatkan pikiran kami menghadapi setiap episode ujian dan musibah yang kami hadapi. Semoga kami semua, Ya Allah, Kau berikan keridhaan dan keikhlasan dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Ya Arhamar Rahimin, bagi saudara kami, almarhum Bapak Arista Muhartanto bin Hari Rasid. Semoga wafatnya beliau husnul khatimah. Kau berikan terang di alam kuburnya, Kau jauhkan dari siksa. Allahumma ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kami. Dan ya Allah, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang penuh dengan ampunan pembersih segala dosa-dosa kami. Setelah amal ibadah kami, ya Allah. Semoga masih ada waktu, masih ada usia, masih ada umur kami di Ramadan tahun depan. Bana ya Allah, sampaikanlah usia kami sampai di hari raya Idul Fitri nanti ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya kembali menjadi hamba-Mu yang bersih, yang fitri di hadapan-Mu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Syamsul Rahman yang telah memimpin doa pada kali ini. Dan sebelum menutup acara, mari kita bersama-sama berfoto dengan pose seperti ini, dengan tangan di depan. Ya, mungkin boleh dibantu untuk tim IT selama 3 detik, 3-5 detik akan di-screenshot. 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya, dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa bersama keluarga dan tetap di rumah saja. Baik, akhir kata saya Prayang Sandinya mohon undur diri. Terima kasih banyak atas segalanya Bapak Ibu, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Syukran, wabarakatuh. Ustaz Mansur. Terima kasih Pak Dekan. Bapak Ibu semua.